Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur yang panjang. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita semua nikmat iman dan Islam. Ini kenikmatan-kenikmatan yang kita sebagai seorang hamba senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang mengejutkan? Kita mendapatkan telepon bahwasanya pasangan kita, suami atau istri kita, mendapatkan kecelakaan. Atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya. Ketika dia keluar dari gerbang sekolah, dia tertabrak misalkan. Apa yang kita lakukan seandainya kita kalah dalam sebuah tender, atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada kita? Pastinya terkadang kita panik, kita bingung atau langsung mengambil telepon dan menghubungi orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan kita tersebut. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa abad yang lalu. Mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrahu shalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan sebuah masalah yang tidak mengenakan, yang menyedihkan, masalah besar, maka beliau segera melaksanakan sholat. Bukan menghubungi relasi kita, bukan juga panik atau galau. Namun yang Nabi ajarkan kepada kita yaitu beliau melaksanakan sholat. Mengapa sholat? Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan mengerjakan salat. Iya, dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya salat itu
benar-benar berat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah resep dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan sebuah masalah, beliau mengerjakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita ketika kita mengerjakan sholat. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengingatnya. Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga hak-haknya Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hak-hak kita, akan menjaga diri kita. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, ketika kita mendapatkan berita duka, berita yang mengagetkan, berita yang tidak menyenangkan, maka segeralah mengambil air wudu, bertakbiratul ihramlah, dan salatlah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, dalam sebuah kisah Ibnu Abbas ketika dia dalam sebuah perjalanan, lalu ada orang yang menghampiri dirinya ketika dia berjalan di tunggangannya. Tiba-tiba ada seseorang menghampiri dirinya, lalu menyampaikan kepada Ibnu Abbas bahwasanya saudaranya telah meninggal dunia. Ya, saudaranya telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Ketika Ibnu Abbas mendengar berita itu, beliau langsung menepi ke pinggir jalan, beliau turun dari tunggangannya. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Beliau panjangkan sholatnya, beliau mengeluh semua perasaan yang dirasakan saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau panjangkan sholatnya, beliau mengadu semua yang dirasakan saat itu. Selesai itu dia salam, dan dia naik kembali ke tunggangannya, lalu dia berjalan. Dan dia membacakan surat Al-Baqarah ayat 45 tadi. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah, niscaya Allah akan menolong kita dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Dia mengingat ayat ini, dia membacakan ayat ini selama perjalanannya. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kulsum. Ya, ketika melihat suami tercintanya Abdurrahman bin Auf pingsan, beliau sangat khawatir saat itu. Namun apa yang dilakukan istri tercintanya dari Abdurrahman bin Auf, yaitu Ummu Kulsum? Apa yang dilakukan? Beliau langsung pergi ke masjid, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis sabri was shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Bila melaksanakan salat 2 rakaat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dirasakan saat itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika istri tercintanya Syarah diambil oleh penguasa Mesir, dipisahkan dari dirinya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Dalam hadis Bukhari, beliau alaihissalam langsung mengerjakan sholat 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehingga apa? Ketika dia melaksanakan itu, dia mengerjakan sholat, dia mengingat Allah, dia mengadu semua kepada Allah, istrinya tidak bisa dijamak oleh penguasa Mesir tersebut. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah resep dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beberapa abad yang lalu. Resep khusus untuk orang-orang yang beriman. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menolong kita. Untuk itu kita kerjakanlah salat.
Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tertimpa sebuah musibah. Kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45 tadi, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa lal khasin." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Tidak bisa dengan sabar sendiri, harus dengan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, semoga resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa kerjakan ketika kita mendapatkan sebuah musibah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.